Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Sasmita. Saya adalah mahasiswa dari kampus Poltekkes Yapkesbi Sukabumi dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang sistem anatomi fisiologi manusia untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi. Jadi di sini ada 6 sistem anatomi fisiologi. Yang pertama, sistem pencernaan, yang kedua, sistem reproduksi pria dan wanita, yang ketiga, sistem perkemihan, yang keempat, sistem integumen, yang kelima, sistem panca indera, dan yang terakhir, sistem imun. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu sistem pencernaan. Untuk anatominya ada mulut, paring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, apendik, rektum, dan anus. Fisiologi sistem pencernaan, makanan masuk dihancurkan di mulut menjadi partikel kecil, maka akan terjadinya pengamasan oleh enzim amilase. Sialin atau air liur, makanan akan melewati faring, esofagus, dan masuk ke lambung. Di lambung akan masuk ke usus halus, bergerak dari ascendent, descendant, dan transversum. Maka yang terjadi adalah penyerapan protein, vitamin, mineral, karbohidrat, dan lain-lain. Maka makanan akan masuk ke usus besar akan melewati duodenum, ileum, yeunum, dan terjadinya penyerapan air atau cairan secara besar-besaran. Makanan atau sisa metabolisme akan masuk ke rektum. Di rektum terjadinya pewarnaan feses oleh zat yang namanya sterkobilin dan keluar melalui anus. Selanjutnya, sistem reproduksi pria dan wanita. Untuk anatomi dari sistem reproduksi pria yaitu ada skrotum, testis, epididymis, vas deferens, prostat gland, preposium, penis, dan gland penis. Fisiologi sistem reproduksi pria. Sperma yang baik dihasilkan 1 kali 24 jam. Produksi yang pertama adalah dari testis melewati epididymis, melewati vas deferens dan masuk ke prostat. Di prostat terjadinya termoligulasi atau pemanasan dan akan keluar melewati penis. Untuk anatomi dari sistem reproduksi wanita bagian luar, yaitu ada vagina labia mayora, vagina labia minora, klitoris, pubis, simfisis pubis, dan terakhir uretra. Dan untuk bagian dalam ada vagina, serviks, endometrium, uterus, tuba fallopi bagian kanan dan bagian kiri. Fisiologi sistem reproduksi wanita. Ketika sperma yang masuk ke vagina melewati serviks, endometrium, uterus, dan akan masuk ke tuba fallopi bagian kanan dan bagian kiri, bertemu dengan sel telur, sudah bertemu dengan sel telur akan kembali menuju uterus dan endometrium, dan terjadilah pembuahan di bagian rahim, maka yang terjadi pembelah meiosis, mitosis, dan janin. Selanjutnya, sistem perkemihan. Anatomi dari sistem perkemihan yaitu ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan yang terakhir ada uretra. Fisiologi sistem perkemihan. Zat sisa metabolisme diproduksi oleh ginjal kiri dan kanan, maka akan melewati ke ureter dan masuk ke kandung kemih. Di kandung kemih terjadinya penampungan urin dari 150 cc sampai 300 cc dan terjadinya miksi atau respon buang air kecil dan terakhir keluar melewati uretra. Lanjut ke sistem integumen. Untuk anatomi yang pertama epidermis. Di epidermis ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Lalu yang kedua dermis. Di dermis ada pas papiler dan pas retikuler. Dan yang terakhir subkutis atau hipodermis.
Fisiologi sistem integumen. Kelenjar keringat dihasilkan oleh produksi sel subkutis dan akan masuk ke bagian dermis. Di bagian dermis akan menghasilkan kelenjar keringat dan dikeluarkan oleh epidermis melalui pori-pori atau folikel rambut. Ketika respon panas atau nyeri, tekanan temperatur suhu panas dihasilkan dari epidermis dan akan masuk ke bagian lapisan dermis menuju subkutis dan terakhir dihasilkan respon oleh saraf pusat. Lanjut ke sistem panca indera. Di sini yang pertama ada mata. Untuk anatominya di bagian eksternal ada iris, palpebra, palpebra pisur, medial canthus, lacrimal carankel, pupil, limbur, sklera, lateral canthus, dan konjungtiva. Di bagian internalnya ada sklera, koroid, retina, bintik kuning, saraf optik, dan bintik bula. Yang kedua ada telinga. Untuk anatominya bagian luar ada helix, lipatan antihelix, kanalis auditorius, lobulus, lubang kulit, skin tubercular, tragus dan antitragus. Di bagian tengah ada malleus, incus, oral window, stapes, dan round window. Di bagian dalam ada skala vestibul, organ of Corti, skala timpani, dan cochlea. Lanjut yang ketiga ada lidah. Untuk anatominya yang pertama manis, berada di lidah depan. Yang kedua ada asam, berada di lidah pinggir depan. Yang ketiga ada asin, berada di lidah pinggir tengah. Dan yang terakhir pahit, berada di lidah bagian belakang. Lanjut yang keempat ada hidung. Anatomi bagian luarnya ada frontal sinus, nasal bone, nasal cavity, nasal vestibul, hard palate, dan yang terakhir lips. Di bagian dalam ada sphenoid sinus, superior turbinat, middle turbinat, inferior turbinat, adenoid pus, spot palate. Lanjut yang kelima ada kulit. Anatominya yang pertama epidermis. Di epidermis ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum valens. Yang kedua dermis. Di dermis ada pus papiler dan pus retikuler. Dan yang ketiga subkutis atau hipodermis. Selanjutnya sistem imun. Organ sistem imun berada di seluruh bagian tubuh organ limfoid. Organ limfoid yaitu rumah bagi limfosit. Jaringan limfoid primer terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar timus dan sumsum tulang. Jaringan limfoid sekunder yang pertama berkapsul, yaitu limfa dan kelenjar limfoid. Dan yang kedua tidak berkapsul, yaitu tonsil, GALT, jaringan limfoid di kulit, saluran napas, kemih, dan reproduksi. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.